Untuk materi yang kedua ya, dengan mobilisasi, memindahkan pasien. Di pertemuan kedua, materi kedua ini kita akan bahas bagaimana caranya kita melakukan transportasi, memindahkan pasien. Kondisi pasiennya di lapangan, kita mau bawa ke rumah sakit, apa yang perlu kita lakukan dan bagaimana cara yang benar. Ya. Karena apa? Banyak kejadian ketika kita ada di jalan gitu ya, pasiennya itu ketika terjadi kecelakaan itu pasiennya masih dapat tertolong sebenarnya, tapi dengan cara memindahkan pasien ditolong oleh masyarakat awam dengan cara yang salah, memindahkan pasien dengan cara yang salah, itu justru yang dapat membuat pasiennya mengalami kematian. Karena apa? Kita tidak tahu ketika di lapangan pasiennya kecelakaan, kita pindahkan aja, kita angkat, terus kemudian terjadi ekstensi pada tulang cervicalnya ya, pada si spine-nya tadi diangkat, kepalanya ndak ini malah terjadi patah pada spine-nya, maka pasiennya akan meninggal seketika itu juga. Bila pasiennya dilakukan pemindahan secara benar, prosedural, dengan dugaan pasien mengalami fraktur cervicalis, maka kondisinya akan lain ya, dapat tertolong mungkin ya. Next. Tujuan dari pembelajaran materi 2 kali ini, mobilisasi, adalah memahami pengertian mekanik tubuh, menjelaskan cara mengangkat yang aman, kemudian mendemonstrasikan cara memindahkan penderita, menyebutkan cara kendaraan untuk transportasi ya. Kita nanti akan praktek cara juga untuk mobilisasi ya. Kalau sudah ada waktu yang tepat, kita dapat bertatap muka, kita akan melakukan lab untuk memindahkan pasien. Next. Mungkin kita perlu penanganan segera ya. Latar belakang kenapa kita melakukan tindakan mobilisasi. Mungkin kita perlu penanganan segera yang lebih lanjut, advance. Mungkin kita perlu evakuasi segera. Akibat salah mengangkat sering terjadi cedera yang lain. Kapan penderita dipindahkan? Siapa yang memindahkan? Bagaimana cara memindahkan? Ini latar belakang mengapa kita perlu belajar tentang memindahkan pasien. Tulang punggung menghubungkan kaki depan dan belakang. Ini sungguh tidak kuat ya, karena di tulang punggung atau vertebra ini banyak terdapat saraf-saraf pusat, sehingga apabila ada terjadi cedera di sana, ini kemungkinan dapat terjadi kerusakan yang sangat fatal pada tubuh kita. Manusia mulai jalan tegak, tulang punggung menahan beban berat badan dari panggul ke atas. Jangan sampai tulang punggung sampai cedera waktu mengangkat beban berat. Handling teknik ya, nah, ketika kita mengangkat alat berat atau benda berat, pasien berat, paramediknya kita harus menggunakan cara ya. Vertebra merupakan jembatan atau jalan, jadi kita bisa ketika kita mengevakuasi pasien dengan kondisi beban yang sangat berat, ada caranya. Gimana caranya ya? Jangan sampai ketika kita mengangkat, kita yang malah cedera. Kita yang malah membuat pasiennya cedera, dan bahkan kita juga mendapatkan cedera. Ya, vertebra jembatan itu ada pada vertebra, torakal, lumbar, dan pelvis hingga tengkai bawah. Jadi 50% berat badan itu di atas vertebra lumbalis. Safe handling technique. Safe handling technique ini yang kita gunakan supaya kita dapat melakukan tindakan yang safe ya, supaya tidak terjadi cedera otot, cedera jari, cedera diskus atau vertebra. Nah, alat kita memerlukan alat-alat ergonomik dan memerlukan teknik untuk melakukan mobilisasi. Prinsipnya ada dua, aspek load, kita menggunakan cara berpikir otak bagaimana dan kita
melakukan perencanaan dulu. Nah, kemudian long spinal board kita lakukan slide supaya tidak melakukan manipulasi ya pada tulang belakang maupun cervicalis. Amankan TKP dan rute evakuasi harus benar-benar clear supaya tidak menghambat proses mobilisasi pasien. Aman bent press, vertebra tegak lurus, beban dekat dengan vertebra, otot paha, kaki lebar dari bahu, selebar bahu. Ya, satu kaki ke depan untuk stabilitas, tangan selebar bahu, angkat 1 2 3, awas siap baru kita angkat. Oke. Kita melakukan tindakan aman bent press ya, ketika kita mengangkat pasien. Vertebra tegak lurus, beban diangkat dekat vertebra. Kita harus menggunakan otot paha untuk mengangkatnya. Kaki dilebarkan selebar bahu ya, satu kaki berada di depan untuk stabilitas, kemudian tangan selebar bahu, kemudian kita angkat ya. Mengangkat, mendorong, mendaki, naik tangga, narik ya, untuk melakukan tindakan mobilisasi pasien itu harus ya. Panduan dalam mengangkat penderita, kenali kemampuan diri ya, kedua kaki berjarak sebahu, jangan membungkuk, jangan menghadap ke depan, tubuh dekat mungkin dengan beban, jangan memutar tubuh pada saat mengangkat yang dapat mengakibatkan cedera pada penolongnya. Ketika kita memindahkan pasien, prinsipnya perlu secepatnya, perlu stabilisasi terlebih dahulu, pegang prinsip do no future harm. Jenis pemindahan penderita, pemindahan darurat, kapan bisa dilakukan? Pada saat kebakaran, pada saat terjadi ledakan, tidak mampu melindungi penderita, kita lakukan mencari akses, penyelamatan harus dilakukan. Jenis pemindahan penderita, pemindahan darurat, kapan dapat dilakukan? Tidak ada keadaan jiwa yang mengancam jiwa, ya. Jenis pemindahannya itu ada dua. Kapan bisa dilakukan? Non darurat. Tidak ada keadaan yang mengancam jiwa. ABCDE sudah stabil, cedera sudah diimobilisasi. Itu tidak perlu dipindahkan secara darurat, tidak perlu dimobilisasi, tidak perlu dirujuk dulu kalau sudah tertangani ABCDE. Nah, kalau ABCDE-nya belum tertangani, baru dilakukan tindakan mobilisasi. Posisi penderita tergantung pada kondisi penderita. Ya, apa yang kita lakukan? Nah, peralatan untuk membawa penderita adalah stretcher, long spinal board. Kemudian kita bisa menggunakan scope stretcher. Jadi kalau pasiennya bisa naik ke sini dulu, ya, bagus. Long spinal board untuk cedera tulang belakang. Prinsip mentransfer pasien, kenali kemampuan rumah sakit yang dituju. Persiapkan pasien, antisipasi kebutuhan selama transfer. Do no future harm. Artinya di sini adalah tidak membahayakan, ya. Jadi tidak membahayakan lebih lanjut. Ya, artinya apa yang kita lakukan ini tidak menambah penderitaannya pasien, ya. Kenali kemampuan petugas lokal, ya, lakukan sesuai prosedur yang penting, lakukan komunikasi antara pengirim dengan dokter yang akan menerima. Transportasi rumah sakit terdekat sesuai dengan kemampuan, ya. Jadi kalau kita mau merujuk memindahkan pasien kemana, kita harus mengabari dulu, ya. Kalau kita tenaga kesehatan yang ditugaskan lawan, jangan-jangan nanti di sana juga penuh, pasien ini tidak tertangani. Oh, jangan-jangan tindakan yang dibutuhkan pasien ini di sana tidak ada fasilitasnya. Jadi itu yang perlu jadi pertimbangan. Dan gunakan alat transportasi yang sesuai. Apa masalahnya? Cedera yang dialami oleh penderita, bagaimana? Informasi yang pendahuluan dari pengantar dan kebutuhan pasien, ya. Ini yang jadi masalah, ya, sebenarnya ketika kita melakukan merujuk pasien itu kita harus benar-benar mengetahui kebutuhan dari pasien ini sendiri, ya. Informasi yang
informasi yang pendahuluan dari pengantar. Artinya kita harus tahu apa yang terjadi sebenarnya pada pasiennya dan kebutuhan pasiennya apa. Bagaimana saya dapat melakukan translasi pasien multiple injury? Ya, pasien memerlukan sarana yang memadai. Adanya risiko kematian dan pasien manula. Ini yang perlu diperhatikan. Ada banyak sekali cedera pada pasien, multiple injury pada pasien trauma. Kapan kita membutuhkan transportasi? Kapan kita melakukan transportasi? Ketika ada pasien multiple injury. Where do I send the patient? Kemana? Ke rumah sakit yang mampu baik peralatan maupun sumber dayanya. Ya, kalau kita mau merujuk pasien dari puskesmas, jangan ke puskesmas, harus ke rumah sakit di atasnya, tipe C lah. Tipe C fasilitasnya kurang memadai, tipe B. Nah, jadi itu. Ke rumah sakit yang tepat ada dokter bedah yang dapat mendiagnosis, menangani pasien yang cedera. Ya, ini kalau ada pasien-pasien yang kita bicarakan tadi adalah pasien-pasien trauma. Berikutnya, when do I transfer? Safe living, ya. Kapan kita perlu melakukan transfer? Setelah life saving dikerjakan, ya, setelah penyelamatan hidup dapat dikerjakan. Setelah cedera distabilisasi, setelah rencana transfer dibuat, jangan melakukan pemeriksaan yang tidak perlu, hindari penundaan. Jadi stabilkan dulu. Kalau pasiennya mengalami henti jantung, henti nafas, balikkan dulu. Ya, jantungnya bisa bekerja dulu, nafasnya bisa dulu dengan usaha kita, sambil menunggu bantuan datang. Kemudian setelah stabilisasi, apabila terjadi fraktur, stabilisasi dulu. Ya, imobilisasi dulu bagian yang fraktur, baru kita melakukan transportasi. How do I transport? Pastikan mengenai perawatan yang diperlukan di perjalanan, rumah sakit yang dituju, tersedianya sumber daya, dan persetujuan untuk melakukan transfer. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan di forum diskusi. Saya akhiri pertemuan materi kedua pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.